John berlari dari jalan ke jalan. Di bawah sinar lampu jalanan, John berjalan seorang diri seraya menikmati keindahan kota di malam hari. Dalam hatinya menyuarakan isi hatinya lewat sajak-sajak indah. Aku berjalan sendiri, meniti jalan, meniti malam, mencari satu mana itu dalam belukar sebuah hati cinta yang dulu begitu indah. Hanya melahirkan serpihan-serpihan hati dalam penantian yang panjang tanpa batas nyata. Pengkhianatan itu begitu membekas di ruang hati ketika ia berawal tak mempercayai hatiku, bahkan tak mempercayai hatinya sendiri. Hingga begitu mudah berpindah dalam satu kata pengkhianatan. Begitu mudah mengeksekusi suatu masalah yang masih abu-abu, hanya untuk mengamankan hati dari skenario yang mereka ciptakan. Awalnya, walau akhirnya cinta justru kontraproduktif. Yang awalnya mencari aman justru tak pernah aman. Karena kau harus kehilangan hatiku untuk mencintaimu, di mana cintaku adalah sumber kedamaian. Aku yang sudah kehilangan hatiku akan sangat mudah untuk melupakanmu, karena kau tak layak ada di takhta hatiku. Cinta yang begitu kuagungkan lenyap dalam pengkhianatan, pengorbanan yang terlambat. Ketika kau mencoba berharap cinta itu tetap milikmu, ketika kesetiaan itu telah kau jual bersama egomu, apalagi pengorbanan itu hanya setengah hati. Ketika cinta itu masih berbau semu, aku berlari untuk mencari tambatan hati, cinta pengganti selain dulu. Bukan untuk lari dari kenyataan, karena kau bukan lagi yang kuimpikan, karena terlalu dalam luka yang kau goreskan. Kau bukan lagi gadis lugu yang kuimpikan, ketika kau sudah berani menduakan hati ini. Karena bagiku keluguanmu adalah keindahanmu. Ketika keluguan berubah menjadi pengkhianatan, saat itulah impianku tentangmu telah berakhir. Di ujung jalan itu, John berdiri sendiri menatap langit malam. Dan sekolah berdering, tanda pelajaran dimulai. Anak-anak SMA Nusantara sudah siap di dalam kelas. Tiba-tiba muncul siswi yang tidak dikenalnya ada di depan kelas dikawal seorang guru. Anak-anak, hari ini kita kedatangan lagi siswi baru yang datang dari London untuk sekolah di sini. Kalau kelas ini selalu kedatangan murid cewek baru dengan wajah cantik kayak gini, betah deh gue di kelas ini. Menjadi siswa abadi pun gue rela walau tak pernah lulus. Masalahnya mereka ada nggak yang suka sama lo? Iya, dilihat dari muka lo aja udah pas-pasan. Kalaupun ada yang mau, berarti dia sedang rabun senja. Gini-gini gue nggak kalah dengan para personil band Korea. Sementara John dan Rosalina terbelalak melihat siswi baru tersebut, karena mereka tak asing lagi dengan siswi tersebut. What? Bukankah dia Yohanita? Ngapain dia di sini? Apa bermimpi? Bukankah dia Nita mantan John? Kok dia ada di sini? Apa maksudnya ini? Jangan-jangan mau ngejar John. Guru itu mempersilahkan siswi baru tersebut memperkenalkan diri di depan kelas. Sorry, my name Yohanita. Panggilan aku Nita, aku pindahan dari London. Aku bisa berbahasa Indonesia karena masa kecilku ada di sini. Dan ortuku asli Indonesia. Bener dugaan gue, dia bener-bener Nita. Bukankah dia udah lulus kuliah, gak masuk SMA lagi? Apa maksudnya ini? Kalau John menyamar masuk SMA ini alasan jelas untuk melindungi gue. Nah, dia alasannya apa? Sudah jelas dia hanya ingin mengejar John. Gue harus hati-hati dengan orangnya. Dia sangat posesif sama John. Yohanita dipersilakan duduk tepat
tepat di sebelah John. Ada apa lo kesini? Lo kan udah lulus kuliah. Ya terserah gue dong. Kalau dibalik pertanyaan lo, kenapa lo juga kesini? Pasti pengen dekat Rosalina kan? Gak akan gue biarin lo dekat sama Rosalina. Lo masih milik gue. Lo jangan cari gara-gara di sini. Gue gak akan cari gara-gara. Gue hanya ingin mastiin lo gak deket-deket dengan Rosalina. Apa urusan lo sama gue? Lo bukan apa-apa gue lagi. Kita lihat aja nanti. Rosalina yang ada di depan mereka ikut mendengarkan percakapan mereka. Rosalina agak kesel lalu menghardik percakapan mereka. Tolong ya, jangan berisik. Ini di ruang kelas, bukan pasar. Pelajaran segera dimulai. John dan Yohanita terpaksa diam. Rasakan Jin cari perhatian. Asal tahu Rosalina, gue akan rebut kembali John dari tangan lo ke tangan gue. Ah, hati Yohanita. Bel berdering, tanda istirahat dimulai. Semua siswa SMA Nusantara keluar dari ruang kelas untuk istirahat. Begitupun John, Rosalina, dan Dinda berjalan keluar dari kelas menuju kantin. Tiba-tiba Yohanita dari arah belakang mencoba menghentikan langkah Rosalina. Stop, gue mau ngomong. Ngomong apa? Emang penting buat gue? Rosalina menghentikan langkahnya, diikuti John dan Dinda. Gue mau ngomong sama lo. Hanya kita berdua. Oke, lo John dan Dinda, lo berdua ke kantin dulu. Ntar gue nyusul. Tapi lo nggak apa-apa kan? Udah, lo kesana dulu. Gak usah pikirin gue. Nih, lo jangan macem-macem ya sama Rosalina. Lo akan berurusan sama gue, paham? Udah John, gue akan pastikan gue akan baik-baik aja. Akhirnya John dan Dinda meneruskan perjalanan untuk menuju kantin. Hei John, emang lo berdua kenal dengan si baru itu? Iya, dia mantan gue. Oh, pantesan kok tadi gue lihat lo berdua berdebat. Pasti dia belum bisa move on. Pasti dia udah tahu kalau lo udah jadian sama Rosalina. Iya, Kelihatannya dia masih ngejar lo, mata-matain lo sampai tahu lo ada di sini. Dinda bukan dia yang mata-matain gue, tapi anak buahnya papinya. Emang papinya orang yang terpengaruh gitu? Gak sampai punya anak buah segala. Dia mantan mata-mata CIA sekaligus mantan bos rakyat mafia Hong Kong. Wow, tapi dia anak orang kaya tuh. Bukan kaya lagi, tapi udah konglomerat. Kenapa lo gak mau? Dulu gue emang tergila-gila sama dia, tapi mereka membunuh karakter gue seolah-olah gue punya perilaku buruk, dianggap nggak setia lah, nggak punya rasa lah, parasit lah. Padahal belum sepeser pun gue minta atau dikasih oleh dia, dan gue nggak berharap apapun dari dia kecuali cinta. Akibat citra buruk karena pembunuhan karakter gue, mereka punya skenario mendekatkan orang lain yang mereka anggap lebih baik daripada gue. Tujuannya untuk mengamankan hatinya agar gak jatuh pada gue. Tapi cerita jadi lain, dia justru tergila-gila sama gue, padahal dia udah terlanjur memilih dia. Dengan dia berkhianat sama gue, itu artinya
gue udah bukan apa-apa dia lagi. Kita menganggap cowok itu lebih baik, lebih setia, tapi ternyata lelaki sifatnya sama, yaitu buaya. Gue yang dianggap gak setia, justru cowok itu lebih tak setia. Seburuk-buruknya gue gak pernah menyakiti hati cewek karena tak setia. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke gue. Tapi gue udah terlanjur sakit hati. Gue yang dibunuh karakternya, dianggap gak baik, udah terlanjur tak percaya pada cinta. Gue lebih memilih sendiri. Namun dengan kehadiran Rosalina, hidup gue mulai berwarna. Apalagi usia Rosalina jauh lebih muda dari Yohanita. Namun Nita masih menganggap gue miliknya. Dia terlanjur cinta mati sama gue. Lo tahu kenapa Yohanita mati-matian mengejar cinta lo? Karena sebenarnya lo itu ikon remaja zaman now. Seandainya lo bukan milik Rosalina, jujur lo juga mau kan lo jadi penjadi Nita. John hanya terdiam mendengarkan kepolosan Dinda. Sementara Yohanita mengajak Rosalina di tempat sepi. Lo mau ngomong apa? Ngajak gue kesini. Gue ingin lo jauh-jauh. Dia masih milik gue. Kalau gue gak mau, lo mau ngapa? Ya terpaksa lo harus gue sendiri. Ya gue gak ada saingan. Sebutin itu kan lo sama John, sehingga lo memaksa gue pisah sama John. Sadar, lo bukan apa-apanya John lagi. Semua kesalahan lo sendiri. Lo telah diberi kesempatan berkali-kali, namun lo meremehin John. Bahkan untuk sekedar komunikasi, lo abaikan. Itukah yang lo sebut cinta? Cinta itu cuma satu, gak ada kata mendua. Tapi lo duain John. Saking kesalnya, Yohanita tiba-tiba melayangkan pukulan dan tendangan terhadap Rosalina. Rosalina yang sudah paham langsung menghindarinya. Berkali-kali pukulan dan tendangan Yohanita meleset dari sasaran. Rosalina melakukan serangan balik dengan melakukan tendangan baliknya yang begitu mengejutkan, sehingga tendangan Rosalina tepat mengenai kepala Yohanita, sehingga tubuh Yohanita jatuh terpelanting ke tanah dan tak berkutik lagi. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Yohanita masih mau melanjutkan pertarungannya? Apakah John tahu Rosalina sedang bertarung dengan Yohanita? Oke guys, kita ikuti kisah ini pada channel yang sama. Bye.